Ahmad dalilu ala anna hadzal alama hadisun fahuwa kaunuhu mulaziman lil a'radil hadisah. Masih tentang sifat wajib pada Allah. Yang pertama itu wajib yaitu wujud. Wajib wajibnya ada kita kata apa? Ini wajib wujud, wajib pada Allah, sifat wujud beliau, sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu adalah perlu bukti, perlu kita kata apa? Mana dalilnya Allah taala kita kata itu apa namanya ada, dan ini adanya alam. Nah, ketika ini alam itu baharu, yang tadinya tidak ada lalu ada, nah itu diciptakan. Nah, dalilnya mana tuh buktinya, pembuktiannya? Amad dalilu ala anna hadzal alama hadisun bahwa kaum mulaziman lil aradil hadis. Adapun dalil bukti bahwasanya ini alam baharu hadis, bahwa kaum mulaziman lil aradil hadis. Karena ini alam, ya kaum ini alam, masuk kaum itu keadaan itu alam, mulaziman lil aradil hadis. Dia selalu kita kata melazimkan dengan yang namanya itu kita kata apa? Benda-benda kita kata arod yang baru. Arod ini kita kata yang ada pada bentuk jisim, pada jirim ini pada bentuk. Jadi ini kalau bahasa dalil ini dari tafsir ini yang perlu kita ini untuk apa namanya memahami benar-benar. Jadi itu dalil ini alam baharu. Mana dalilnya, buktinya, pembuktiannya? Maka keadaannya itu dia si alam ini melazimkan adanya terus kita kata apa? Saling keterkaitan dengan yang namanya arud yang baru. Apa aja tuh yang namanya baru? Minal harokat, yang itu terdiri dari bisa bergerak. Itu kalau udah bergerak namanya baru. Tadinya diam, lama-lama bergerak. Nah itu namanya baru. Wasukun dan diam. Tadinya diam, sekarang bergerak. Itu baru. Waswarul hayawaniyah, dan juga kita kata gambaran-gambaran kita kata hewan. Yang tadinya kita kata tuh hewan, ya misalkan tuh ayam dari telur kita kata, lalu kita kata netes dan sebagainya, itu baharu. Awin nabatiyah atau tumbuh-tumbuhan. Meskipun kita kagak tanam tumbuh sendiri, kayak teki misalnya, kita ngarepin nggak tumbuh. Lagi musim hujan nih banyak rumput-rumput liar yang kagak ditanam tumbuh sendiri. Nah itu yang tadinya nggak ada, yang tadi kagak tumbuh lalu tumbuh, itu berarti itu adalah apa? Baharu, menandakan yang bahwa ini alam kita kata baharu. Awil ma'daniyah atau barang-barang tambang yang tadinya kita kata nggak terlihat, pas kita kata itu dieksplorasi, digali, dibor, kelihatan tuh. Itu bergerak, berpindah namanya. Au ghairiha atau yang lainnya minas suwaril lati la tahlu madatul alam. Daripada gambaran-gambar yang tidak kosong, tidak sunyi, materi kita katanya alam. Banyak kan yang namanya alam isinya ada kita kata batu bara, ada ini, ada itu, ada boksit, ada emas, ada perak dan sebagainya. Ada minyak. Wa jawharuhu an wahidatin minha, dan juga kita kata itu apa namanya benda-benda jauhar parat yang an wahidatin minha, yang salah satunya daripadanya. Di seluruh yang namanya itu bergerak, berpindah, yang tadinya tidak ada lalu ada, yang lalu ini kita kata tadinya itu tidak ada lalu kelihatan, itu menandakan bahwa itu adalah baharu. Nah itu adalah alam. Setiap yang namanya itu baharu, yang namanya alam itu baharu. Berubah, tadinya tidak, sekarang ada. Tadinya kita kata diam lalu bergerak. Nah, ini namanya kita kata baharu. Wa kullu mulaziminil hadisi yakunu hadisan. Dan setiap yang melekat bagi yang baharu, artinya itu dia enggak terlepas daripada yang baharu, yakunu hadisan, maka jadilah kita kata dia itu kita kata baharu. Ini alam kalau kita kata qadim, orang tadi yang enggak ada. Itu alam isinya apa? Gunung,
yaitu bumi, itu laut dan sebagainya, dan banyak lagi kandungan-kandungannya. Itu berubah-ubah. Entar dia apa? Entar dia ada, entar dia ada, entar dia bergerak, entar dia diam. Itu namanya baharu. Dan menandakan itu bahwa bukti bahwasanya alam ini baharu, dan itu kita kata apa? Ada ciri-cirinya, dan ada kita kata yang memang itu kaitan dengan yang baharu, bergerak dan sebagainya. Itu menandakan bahwa ini adalah baharu. Ini udah dalilnya, namanya dalil tafsili, dalil akli. Buat kita sih kesimpulan daripada dalil akli ini, setiap yang namanya ini apa namanya yang bergerak, setiap yang baharu ini pasti ada yang membuat. Nggak mungkin dia ujug-ujug ada di situ. Mungkin ini ada yang pasti yang melakukan. Yang melakukan itu siapa? Ya, itulah yang kita kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin nih alam ada begitu aja, pasti ada yang bikin, ada yang membuat. Meskipun kadang-kadang dalam ilmu pengetahuan, misalnya sungai, ada yang sungai alam, ada yang sungai memang itu kita kata dibuat oleh kita kata manusia, misalnya Kalimalang itu digali, atau sungai alam, yaitu misalnya kayak Citarum atau kita kata kayak Sungai Bengawan Solo. Tapi sebenarnya ada yang membuat itu Allah Subhanahu wa taala. Karena tadinya sungai tidak ada. Dengan sebab ini melalui proses kita kata tadi itu baharu dia. Berarti ini ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu pasti ada. Itulah kita kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nih barang yang ada di dunia, di alam ini enggak lepas semua daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bagian-bagian kita kata yang memang itu dalil akli, ya perlu penalaran kita kata dengan akal, yang semuanya itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kita kata esa ini wujud, itu ada, dan dengan buktinya ada ini alam, dan alam ini baharu, dan yang baharu ini semua perlu kepada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kita kata wujud. Jadi kalau kita belajar apa namanya akidah ini, nah memang seperti ini. Kalau udah bagian-bagian yang namanya itu dari tafsili, walaupun kita orang awam ya, kita ditanya ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pahami itu wujud. Mana tuh dalilnya wujud? Nah, itu ayat Al-Qur'an itu banyak kita dengar tuh yang kaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya ini alam dan beserta isinya, udah cukup. Bahwa ini menandakan kita ini beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita kata Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kagak percaya, nah makanya dalam pembukaan ini kitab, kalau kita ingat tuh guru kita jelaskan, ini ada dibuat itu tamsil, ya ada buat contoh, itu ada nenek-nenek, ya ada guru, ya saya lagi bawa kitab sampai 2 sekeduk ontak tuh, ya ontak kalau yang anu kan sampai kiri kanan buat bawa barang. Tuh nenek bertanya, iya, ya saya itu kitab sampai banyak banget, itu mau dibuat siapa yang mau baca, buat apa? Ini buat membuktiin orang yang belum percaya ada Tuhan. Kata dia, colok aja matanya, katanya kalau belum percaya sama Tuhan. Nah itu dia jogrokan itu kalau enggak apa namanya, bukan bukti ada Tuhan. Bahasa kita tuh begitu. Ya sampai namanya orang yang namanya udah masuk bagian-bagian yang memang itu enggak percaya dengan kita kata ini, perlu kita kata model-model begitu. Cuman buat kita ya, enggak usah terlalu banyak kita cari. Ya dengan diri kita, dengan apa ya yang ada di sekeliling kita, ini udah menjadi bukti bahwa adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dengan nanti sifat tadi kita kata bahwa ya tidak kalau hawadis ya binasih. Nah nanti penjabarannya melalui kita kata apa ilmu tauhid ini. Nah, ini keimanan penting supaya apa? Nah, kita ketika ada hal-hal yang memang itu menggoyahkan keimanan kita, nah kita udah kokoh. Ya, makanya kalau kemarin selama 3 tahun iman kita udah goyang, itu kan akidah kembali. Iya. Apa kita kata la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu kan ayat-ayat kita kata semua itu menandakan bagian-bagian yang memang itu ada kekuatan iman kita, sehingga
Ketika iman ini kita kata kepercayaan kita goyah, nah berarti kan yang lain pun ikut goyah tuh. Bahasanya kan serem ya. Harga mati, harga mati. Ini punya nyawa. Ya, anu buat tulisan gitu kan. Ya, harga mati. Tidak ada harga mati pakai anu. Nanti tahun di buku anna hadil aradu hadisatun, dan penjelasannya keterangannya bahwasanya nanti kita kata benda-benda ini semua baru, benda yang ada nih meskipun kita kata usianya berabad-abad semuanya baru, tadinya kagak ada, tadi tidak ada, lalu ada yang menciptakan. Nah, ini bagian dalil-dalil daripada penjelasan tadi.